Kasih gue beberapa menit, dan gue jamin lo bakal bisa pede ngobrol dengan siapapun setelah lo selesai nonton video kali ini. Oke. Jadi kenalin dulu, pasti lo bingung ada siapa nih orang muncul di YouTube gue dan dia mau ngajarin gue tentang cara bisa pede ngobrol sama siapapun. Kenalin dulu, nama gue adalah Jason Stanley dan gue udah punya pengalaman lebih dari 5 tahunan di bidang komunikasi science atau science communication. Dan pasti lo sedikit bingung, Bang, kira-kira komunikasi science itu apa gitu loh? Apa aja yang lo pelajarin, apa yang lo teliti gitu kan? Jadi di komunikasi science, kita tuh mempelajari aspek psikologi, aspek science dari manusia. Jadi kita mempelajari bagaimana caranya secara psikologi dan secara sains manusia itu bisa melakukan komunikasi. Jadi kita melihat mengupas lapisan paling dalam tuh psikologi manusia ketika mereka berkomunikasi. Dan gue juga udah punya platform edutech gue sendiri di bidang ilmu komunikasi science, yaitu adalah Stanley Academy, yang sekarang ada satu produk yang udah gue terbitin namanya 3 Hour Communication. Dan di 3 Hour Communication itu udah ada 750 lebih orang yang sekarang udah OTW 800-an yang mengalami perubahan drastis banget setelah menerapkan materi dari kursus gue di kehidupan mereka dalam kehidupan komunikasi mereka pastinya. Jadi gue punya sedikit kredibilitas lah untuk membicarakan mengenai aspek komunikasi. Nah, oleh karena itu, hari ini, seperti yang lo udah klik video ini, gue jamin banget setelah lo selesai nonton video kali ini, lo itu bakal bisa pede ngobrol dengan siapapun. Oke. Dan video hari ini yang gue buat, itu nggak cuman sekedar tips-tips generik doang, yang mungkin lo bakal sering denger di YouTube, yang udah dibikin sama content creator lain. Jadi di tips ini yang gue kasih itu sifatnya adalah program yang bisa lo jalankan dalam 30 hari ke depan. Oke. Program ini bakal membutuhkan satu, niat lo. Yang kedua, itu bakal membutuhkan waktu lo. Oke. Lo butuh niat, gue butuh niat lo. Yang kedua, gue butuh waktu lo. Dan yang ketiga, gue nggak butuh duit lo. Oke. Karena program ini gratis buat dijalanin, tapi yang gue butuhin bukan masalah duit. Dan ini lebih penting daripada duit. Oke. Niat, waktu, dan yang ketiga, gue pengen lo disiplin. Udah ini doang. Jadi dalam 30 hari ke depan, lo jalanin program ini. Kalau misalkan lo emang gak niat nonton video ini untuk menjalankan program ini, klik aja videonya, it's okay, bisa nonton video-video lain di YouTube. Tapi bagi lo pada yang memang pengen serius banget memperasah dan memperdalam skill komunikasi lo, dan lo bisa pede ngobrol dengan siapapun dalam 30 hari ke depan, please banget gue mohon tolong jalanin program ini yang kita bahas. Sekarang gimana caranya, Bang, gue bisa menjadi pede ngobrol dengan siapapun. Jadi gini, video ini memang gue khusus buat bagi lo pada yang mungkin sering ngerasain problem atau masalah dalam rasa berkomunikasi. Misalkan lo sering ngerasa gugup, lo sering susah berkomunikasi sama orang, lo mungkin sering belibet, dan program ini gue buat khusus bagi lo dalam 30 hari ke depan untuk bisa berkomunikasi dengan lancar, pede, dan bahkan siapapun yang lo ketemuin, lo itu punya ngerasa nyaman. Lo punya perasaan nyaman, biar lo itu bisa pergi kemanapun yang lo mau, dan lo bisa berkomunikasi dengan efektif. Oke. Nah, Bang, oke. Sekarang gue pengen tahu. Program 30 hari ke depan itu ada apa aja? Oke. Selama program 30 hari ke depan ini, yang gue pengen lo lakuin, itu ada yang gue sebut sebagai habitual. Jadi habitual. Dan yang kedua, gue pengen lo ngelakuin yang namanya skill testing. Nah ini, dalam 30 hari ke depan, dalam program ini, ada dua yang bakal kita asah, yaitu adalah habitual, dan yang kedua adalah skill testing. Oke Bang, sekarang maksudnya gimana gitu loh Bang? Nah gini, sebelum gue jelasin dulu untuk habitual dan skill testingnya ini, gue pengen masuk dulu ke dalam materinya, yaitu adalah gimana caranya, yang core esensi utama pertanyaannya adalah, gimana caranya gue itu bisa pede ngobrol sama orang yang gue ketemuin. Ini pertanyaan utamanya. Baru dari sini kita menemuin jawabannya dulu. Dan dari menemukan jawaban, baru kita bisa ubah menjadi program kita. Bener dong? Jadi kita harus tahu dulu nih, kira-kira jawabannya itu gimana? Caranya, gue itu bisa pede ngobrol sama orang-orang yang gue ketemuin. Ya. Nah, sekarang gue sebelum masuk ke program ya, gue ngejelasin programnya, gue bakal bahas materinya terlebih dahulu.
dan baru kita bakal implementasiin materi tersebut ke dalam program kita selama 30 hari. Oke. Gini, untuk lo bisa pede ngobrol sama orang-orang yang lo ketemuin, pada dasarnya, rasa percaya diri ketika lo berkomunikasi itu berasal dari dua hal. Yang pertama, gue sebut sebagai mirror konsep diri. Orang sering banget nggak bahas topik ini ketika kita ngomongin tentang rasa pede. Karena ini adalah aspek psikologis yang kita memang memperdalam dalam bidang ilmu communication science atau communication science. Yang kedua, gue sebut sebagai people control. People control. Oke. Ketika lo bisa menguasai dua hal ini saat lo berkomunikasi, lo bakal bisa pede ngobrol sama siapapun. Nah, oke Bang, sekarang pertanyaan gue gini. Mirror konsep diri ini apa dan people control ini diri ini apa? Oke. Dua hal ini adalah sumber dari rasa percaya diri, rasa pede. Oke. Jadi kalau misalkan kita bilang secara logikanya, Bang, gue pengen pede. Oke, lo pengen pede. Kalau lo pengen pede, maka lo harus memiliki dua hal ini. Nah, dua hal ini adalah mirror konsep diri dan juga people control. Kita bakal simpulin sedikit. Maka, kalau lo bisa menguasai mirror konsep diri dan lo bisa menguasai people control, maka lo bakal pede. Ya. Jadi, kalau lo pengen jadi pede, lo punya dua syarat. Lo harus bisa menguasai mirror konsep diri dan lo harus bisa menguasai people control. Nah, sekarang, Bang, oke. Gue pengen tahu. Kita bakal mulai dengan apa itu mirror konsep diri. Okay. Mirror konsep diri. Oke, mirror konsep diri. Nah, mirror konsep diri ini menjelaskan teorinya, yaitu adalah pada dasarnya rasa percaya diri itu berasal dari satu, gimana lo melihat diri lo sendiri. Oke, yang pertama nih, rasa percaya diri itu berasal dari satu, gimana lo melihat diri lo sendiri. Oke. Yang kedua adalah gimana orang melihat lo. Sekarang gue bakal kasih sedikit penjelasan untuk bagian ini. Karena ini memang benar-benar menarik banget. Gini, yang gue maksudin dengan gimana lo melihat diri lo sendiri, itu adalah sumber pertama dari rasa percaya diri. Oke. Sebagai contoh, misalkan, gue itu ngelihat diri gue sendiri sebagai orang yang kayaknya itu gugup. Ya. Gue, di sini gue nih, gue ngelihat diri gue sebagai orang yang canggung misalkan. Sebagai orang yang canggung. Nah, sekarang dari rasa canggung ini, karena gue itu ngerasanya gue canggung, pas gue berinteraksi nih sama orang, di sini ada gue, di sini ada orang, ya. Misalkan ini Jason, dan ini misalkan lo, Kevin deh, misalnya nama lo ya. Nah, ketika gue percaya bahwa gue itu canggung, ketika gue berkomunikasi, maka dari sini, interaksi yang gue dapatkan dari komunikasi kita berdua adalah gue itu canggung. Beneran. Loh, kenapa? Gini, karena gue ngerasa canggung, maka pas gue ngobrol pun gue bakal malu-malu. Gue bakal ngerasa kayak, aduh gue mah gak pede, gue gak nyaman lah. Gue kayaknya gak pinter ngomong deh. Wah, kayaknya, aduh, dia ngeliatin gue gak ya? Dia mikirin apa tentang gue kayak. Jadi, lo memikirkan tentang diri lo sendiri sebagaimana hasilnya. Jadi lo mikir bahwa lo tuh canggung, hasilnya berarti kan canggung. Dan canggung ini mempengaruhi interaksi lo dan orang. Alhasil, rasa canggung ini bakal menghasilkan interaksi yang canggung. Nah, yang menarik adalah karena interaksinya itu berjalan canggung, di sini, ini kita lihat si Kevin ya, lo-nya nih ya. Karena si Kevin ngobrol sama lo dan dia ngerasa lo canggung, maka dia akan melihat lo sebagai pribadi yang canggung. Nah, sekarang kita bakal balik sedikit ke konsep percaya diri. Lo ngerasa diri lo tuh canggung. Sekarang, yang kedua, yang bakal membentuk rasa percaya diri lo adalah gimana orang melihat lo. Nah,
si Kevin itu ngeliat lo sebagai orang yang canggung. Lebih parah kalau misalnya si Kevin tuh bahkan bilang ke lo kayak, ini orang, lo orangnya canggung banget sih, kayak nggak asik banget. Nah, jadi ini dijelasin juga dalam konsep psikologi, yaitu adalah the theory of mirror. Jadi kita ngelihat gimana caranya konsep terjadi itu terbentuk dari orang melihat lo sebagai apa, itu yang bakal lo anggap sebagai realitas. Jadi kalau orang melihat lo sebagai orang yang pintar, dalam 7 tahun nih, misalkan periode 7 tahun, orang ngeliat lo sebagai, lo orangnya pintar ya, dia orangnya pintar ya, lo orangnya pintar ya, gila lo pintar banget. Nah, lo bakal hidup sebagai orang yang percaya bahwa diri lo sebenarnya pintar. Nah, jadinya ini menjadi sebuah cycle. Bakal terus-menerus menjadi sebuah cycle. Oke. Maksudnya cycle itu gimana, Bang? Gue ngerasa gue canggung. Karena gue ngerasa gue canggung, gue bahkan berkomunikasi, ya. Gue bahkan berkomunikasi dengan rasa canggung. Oke. Yang dimana karena gue berkomunikasi dengan rasa canggung, maka orang ngeliat gue sebagai pribadi yang canggung. Nah, ini kembali memperkuat persepsi gue lagi, bahwa memang gue adalah orang yang canggung. Nah, oke, dari sini Bang, karena gue canggung dan orang ngeliat gue sebagai orang yang canggung, maka itu memperkuat gue bahwa gue adalah pribadi yang canggung. Gitu. Jadi itu kayak semacam menjadi cycle yang terus-menerus berulang. Nah, sekarang Bang, gimana cara solusinya? Oke, gini, solusinya gini. Dalam 30 hari ke depan, ya, yang pengen lo lakuin adalah, karena lo udah ngelihat diri lo sebagai orang yang canggung, maka kita punya PR untuk satu, itu adalah membenahi dunia internal lo dulu. Dunia internal rasa percaya diri lo. Yang kedua adalah baru kita mengubah si orang luarnya, si Kevin ya, yang tadi gue bilang. Ya. Ini gue sebut sebagai dunia eksternal. Oke. Nah ini PR-nya nih, ya. Agar lo bisa berkomunikasi dengan rasa percaya diri, maka ada dunia internal yang harus kita benahin dan ada dunia eksternal yang harus kita bedahin. Nah, Bang, oke. Ada internal, ada eksternal. Oke, dalam 3 bulan ke depan, apa yang harus gue lakuin? Karena itu yang pengen jadi core utamanya. Gitu. Program 3 bulan ke depan. Oke, kita bakal sedikit recap dulu, biar lo lumayan paham dan lumayan lebih jelas. Jadi kita dalam 30 hari ke depan ini mau mengubah 2 hal. Ya. Satu adalah dunia internal lo. Yang kedua adalah dunia eksternal lo. Oke. Nah, dalam dunia internal dan dunia eksternal, gue bakal mulai dengan dunia internal dulu. Gimana caranya lo bisa mengubah rasa kepercayaan diri lo dari dalam dunia internal lo atau dari dalam pikiran lo dulu. Apa yang lo pikirin tentang lo-nya. Ingat ya, konsep percaya diri ketika lo berkomunikasi dibentuk dari 2 hal. Satu adalah lo ngelihat diri lo sebagai apa. Nah, ini harus diubah. Yang kedua adalah orang melihat lo sebagai apa. Nah, ini juga harus diubah. Ya. Nah, gue bakal bedah sedikit. Dunia internal, ini lo. Oke. Apa yang lo pikirkan tentang diri lo sendiri, banyak orang yang bilang kayak gini. Kalau lo pengen pede, ya lo tinggal ngerasa pede aja. Kalau lo pengen pede, ya lo tinggal ngerasa percaya diri aja. Lo keluar dan lo ngerasa pede, ya nggak usah bandingin diri lo sama orang lain. Lo nggak bisa bandingin diri lo sama si temen best friend lo. Lo nggak bisa lihat muka lo dibandingin sama siapa gitu kan. Dan lo bakal pede. Itu sama aja konsep yang sama yang selalu gue bilang dimanapun, kayak lo tinggal bilang ke orang yang lagi sakit, lo sembuh aja. Nggak bisa kayak gitu. Nggak semudah itu orang yang nggak pede awalnya langsung jadi pede. Oke. Nah, oke Bang, kalau kayak gitu gimana caranya gue bisa mengubah rasa percaya diri? Gini, lo bakal bisa percaya diri ketika lo, ini gue sebut sebagai kayak gini deh. Ya. Kelihatan nggak sih dia ya? Harus kelihatan. Oke, gue bakal tulisin gini aja deh. Harusnya kelihatan lah. Oke. Nah, di sini gue punya sebuah diagram namanya potential. Di diagram potensial diri, gue sebutnya. Oke. Bang, apa sih itu diagram potensial diri gitu loh? Diagram potensial diri adalah konsep yang sering banget gue pakai dalam dunia komunikasi untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya lo tuh nggak bisa, sorry ngomong kasar, tapi ngebego-begoin diri lo sendiri. Lo nggak akan pernah bisa ngebego-begoin diri lo sendiri. Jadi, kalau emang diri lo tahu bahwa lo orang yang gak layak untuk percaya diri, maka diri lo bakal merasa nggak percaya diri. Oke, jadi Bang, oke, sekarang berarti misalkan ini percaya diri, ya.
PD nih, ini bar misalkan. Ini 1, ini 10. Secara singkatnya, tubuh lo itu memerlukan value diri lo tertentu untuk bisa diri lo tuh dianggap pede sama diri lo sendiri. Gila bang, rumit banget. Maksudnya gimana? Anggap diri lo tuh sebagai seorang hakim, ya, yang menghakimi diri lo sendiri. Jadi anggap diri lo ada dua. Okay? Ada diri lo yang hakim, ada diri lo yang non-hakim. Diri lo yang hakim bakal bertanya ke diri lo juga yang lagi dihakimin. Dia bakal bilang kayak gini, oh, lo pengen ngerasa percaya diri? Value apa yang bisa lo kasih ke gue? Lo bilang ke gue bahwa, oh, Pak Hakim, saya punya value ini loh. Dan ini yang membuat saya tuh layak untuk merasa percaya diri. Nah, oke, itu pertanyaannya. Ya. Jadi, value apa yang lo punya untuk bisa lo membuktikan kepada diri lo sendiri bahwa lo itu layak untuk percaya diri. Anggap percaya diri itu kayak lo mau ngambil sebuah SIM. Untuk lo bisa ngambil sebuah SIM, maka lo harus ngikutin tesnya terlebih dahulu. Bang, oke. Tesnya itu bukan sekadar tes doang. Tapi tes dari mengambil SIM adalah untuk membuktikan bahwa lo itu ibaratnya compatible atau kita sebut sebagai layak secara skill untuk mendapatkan izin tersebut. Nah, sama dengan rasa percaya diri. Jadi rasa percaya diri dari diri kita sendiri itu memang nggak secara harafiah yang gue bilang, tapi secara psikologis ya. Itu kayak sebuah izin lah ya. Jadi izinnya dikasih sama hakim diri lo sendiri ketika lo itu membuktikan lo memiliki skill atau value diri yang cukup untuk membuktikan bahwa lo itu layak untuk pede gitu. Sekarang, oke bang, sekarang gimana caranya? Gue membuktikan bahwa gue itu layak untuk pede di diri gue sendiri. Nah, sekarang gini, ya. Untuk lo membuktikan bahwa lo itu pede ke diri lo sendiri, maka gue bakal gambarin sediagram potensial diri. Maka yang awal ya, potensi diri lo itu adanya di 0 misalkan. Jadi ini skala rating 10 ya. Ke atas itu 10, ke bawah itu 0. Untuk lo bisa ngerasa pede dan layak ngerasa pede, maka lo harus meningkatkan potensi diri lo terlebih dahulu. Oke bang, potensi dirinya itu ada apa aja? Potensi diri, gue bakal tulis di bawah sini. Potensi diri lo itu terdiri dari dua hal. Ya. Satu adalah gue bilang luar. Yang kedua adalah dalam. Oke, ini adalah bahasa simpel yang gue gunakan untuk menjelaskan tentang diri lo. Oke. Jadi pada dasarnya, pada naturnya, gue bakal tulis di sini. Pada dasar dan pada naturnya, diri lo itu terdiri dari dua hal. Oke. Ada diri lo yang luar, ada diri lo yang internal. Ya. Jadi, bang, maksudnya itu kayak gimana? Maksudnya gini, diri lo itu terdiri dari satu, itu dalam nih, dalam artian otak lo, isi pemikiran lo. Ibaratnya apa yang lo miliki dalam dunia internal lo, ini adalah otak. Dan yang kedua adalah dunia luar. Oke. Dunia luar ini itu terdiri dari satu, muka lo. Yang kedua adalah fashion. Misalkan. Oke, ini adalah dua hal yang paling sering kita bedah dalam ilmu komunikasi, yaitu adalah otak dan juga fashion lo. Oke. Nah bang, sekarang maksudnya gimana gitu loh bang? Maksudnya kayak gini. Diri lo itu bakal menilai diri lo sendiri berdasarkan dua aspek. Yang pertama adalah isi kepala lo, dan yang kedua adalah kemenarikan fisik lo, yang sering dibilang kayak gitu lah, kemenarikan fisik. Oke bang, sekarang apa itu kemenarikan fisik dan apa itu otak, dan gimana caranya kita mengubah hal tersebut dalam 30 hari ke depan. Dalam 30 hari ke depan, gue pengen lo ngelakuin ini, yang ini langsung ke applicable-nya aja, biar lo bisa langsung ngeliat perubahannya. Dalam 30 hari ke depan, gue pengen lo, satu, baca buku 20 halaman per harinya. Oke. Jadi, bang, dari bukunya apa aja? Bebas, ada yang bisa lo pilih. Dari mulai ada yang finance, misalkan. Dari finance, atau mungkin lo pengen baca buku yang lebih menarik lagi, lo bisa baca buku tentang psikologi, atau mungkin pengetahuan dari sisi sains, tentang otak lo, atau mungkin filsafat, mengenai filsafat stoikisme misalkan. Gue bakal kasih rekomendasi buku gue aja, nanti bakal ada di deskripsi.
gue bakal taruh biar lo nggak terlalu kelamaan nyari buku karena kan cukup ribet kan. Gue bakal masukin aja. Oke bang, sekarang baca buku itu biar apa sih? Baca buku ini dalam 30 hari ke depan itu untuk meningkatkan kualitas. Untuk meningkatkan kualitas otak lo. Oke. Ketika diri lo paham dan deep down lo tahu bahwa lo itu memiliki pengetahuan, maka diri lo juga akan lebih ngerasa percaya diri. Oke, ini yang harus dibenahi nih. Rasa percaya diri. Jadi pede internalnya dulu. Lo ngerasa, oh gue nggak sebego itu, gue punya pengetahuan akan misalkan aspek bisnis, finance, atau mungkin psikologi, atau mungkin secara kekuasaan, kita baca 48 Law of Power, atau mungkin kita baca tentang science, kita mempelajari tentang otak kita sendiri, gimana caranya kita bisa berpikir. Semakin yang banyak lo tahu, ya, gue bakal tulis nih hukumnya. The more you know, semakin banyak yang lo tahu, semakin pede dalam konteks knowledge. Lo bisa ngeliat makanya kenapa banyak banget dosen atau mungkin banyak orang-orang pintar kayak Steve Jobs, Zuckerberg, Elon Musk. Mereka tuh ngerasa percaya diri karena bukan cuma masalah duitnya doang, tapi banyak yang mereka tuh nggak menarik atau atraktif, mukanya tuh nggak secakep model gitu kan. Tapi tetap aja mereka nggak percaya diri. Kenapa? Karena mereka punya banyak pengetahuan. Jadi rasa percaya diri yang pertama dari dunia internal datang dari pengetahuan lo. Makanya gue bilang baca banyak buku, ningkatin pengetahuan lo, dan akan meningkatkan rasa percaya diri lo juga dalam konteks knowledge. Oke, itu yang pertama, baca buku dalam dunia internal. Oke, jadi lo rutin banget dalam 3 bulan ke depan, please jalanin baca buku ini. Yang kedua, yang gue pengen lo lakuin untuk dunia internal masih, kalau tadi kita otak udah kelar, sekarang kita harus masuk ke bagian atribut fisik. Oke. Karena deep down, otak lo tahu, ya, lo tuh nggak sepintar itu, kayak, aduh, lo nggak bakal nyambung nih ngobrol sama siapapun. Udah kelar nih, berubah gitu kan. Lo jadi orang yang punya pengetahuan. Wow, kata otak lo, gila, keren banget, dia udah berubah gitu. Tapi lo tau gak sih, lo itu masih, ini yang sering terjadi sama kita semua. Dan gue juga sama dulu, ya. Masih jelek. Jujur aja, masih jelek. Ya. Persepsi kita akan kemenarikan diri kita itu benar-benar berpengaruh banget. Kalau lo ngerasa lo tuh jelek, lo ngobrol sama siapapun, lo bakal ngerasa jelek, sehingga lo bakal menghasilkan interaksi yang canggung, dan kembali lagi yang gue bilang, memperkuat apa yang orang lain bikin tentang lo, dan itu bakal memperkuat juga konsep diri lo, ya. Muter-muter terus-menerus, ya. Jadi, untuk kita menyelesaikan akar ini, kita harus balik dulu ke utamanya. Itu adalah dunia internal lo ngerasa lo itu jelek. Oke, sekarang, Bang, dalam 3 bulan ke depan, lo pengen gue ngelakuin apa? Oke, karena tadi kan kita udah cukup jelas untuk yang bagian dari yang otak. Sekarang kita bakal masuk ke bagian yang atribut fisik. Nah, Bang, apa yang harus gue lakuin dalam atribut fisik gue? Nah, sehingga ceritanya, untuk lo bisa ngubah pemahaman lo akan atribut fisik lo, dalam 30 hari ke depan, gue pengen lo pakai style terbaik yang bisa lo pakai. Nih, ngaruh bagi buat baju plus celana. Lo cari aja outfit terbaik dalam diri lo, ya kan? Ini misalkan baju, nih ada celana, pakai yang bagus, pakai jam tangan. Intinya, lo mengimprove fashion lo. Ya, beli baju, beli celana, beli jam tangan. Atau kalau bisa, ada juga yang pakai namanya parfum. Nah, parfum ini banyak yang mikir nggak penting, padahal dalam dunia komunikasi kita pandangnya sebagai komunikasi olfatics. Jadi komunikasi olfatics itu, singkat ceritanya, lawan bicara lo, itu bisa mendapatkan pengetahuan dan persepsi tentang diri lo, selain dari cara pakaian lo, cara mikir dan cara berbicara lo. Yang ketiga adalah dari wangi-wangian lo. Kalau lo pakai wangi-wangian yang wanginya mewah, yang wanginya itu kayaknya menunjukkan ke ibaratnya luxurious, lo bakal dipandang sebagai orang yang lebih mungkin mewah. Kalau misalkan dia lebih ke yang wangi-wangi keren, lo bakal dipandang sebagai orang yang lebih keren. Jadi wangi-wangian itu mengirimkan pesan secara nggak langsung. Jadi beli parfum, beli baju, beli celana, beli jam tangan. Kalau bagi cowok, bagi cewek silahkan disesuaikan. Dan yang ketiga adalah minimal workout. Oke. Bang, ini benar-benar gue bingung banget karena ini ngebahas tentang komunikasi. Tapi kenapa gue harus mempelajari semua aspek ini? Karena video ini memang gue buat bukan cuma komunikasinya doang.
Yes, kita bakal masuk ke komunikasi habis ini, tapi yang gue maksudin dari sini adalah ada dua dunia, ada inter, ada juga exter. Kebanyakan problem ketika lo berkomunikasi bisa berasal dari dunia internal lo. Oke. Bisa juga berasal dari dunia eksternal lo. Jadi, kita harus membenahi dua-dua hal ya. Dan internal ini terdiri dari otak yang kita udah selesaikan dalam 3 bulan ke depan baca buku. Ada juga yang dari kita sebut sebagai atribut fisik. Yang dimana udah kita selesaikan dengan pakai baju yang rapih, baju, celana, parfum, dan juga minimal lo olahraga atau workout. Nah, Bang, di sini kuncinya buat bikin kita ngerasa pede, bukan? Enggak. Tapi seenggaknya lo ngerasa aman. Ya. Jadi gini, gue bakal jelasin sedikit lebih jelas lagi. Rasa percaya diri, it's actually berasal dari PD dalam dunia internal dulu ya. By the way, kita belum masuk ke yang eksternal. PD dalam dunia internal itu berasal dari perasaan aman. Oke, contoh lo pakai baju yang robek-robek, pakai celana juga yang robek-robek, yang jelek gitu kan, lo bakal ngerasa nggak aman. Karena kalau lo misalnya ketemu sama orang yang mungkin ada cewek yang cakep atau mungkin ada cowok yang cakep, lo bakal ngerasa kayak, aduh, gue pakai baju yang kurang bagus nih. Tapi kalau lo pakai baju terbaik yang lo punya, lo bakal ngerasa aman. Sehingga perasaan aman ini bakal mempengaruhi rasa pede lo. Jadi pede itu sebenarnya konsep yang ada secara langsung. Jadi pede itu sebenarnya berasal dan berakar dari perasaan aman lo. Ini makanya banyak banget orang-orang kaya di luar sana yang mereka punya duit, money. Uang itu secara komunikasi bisa membeli satu, power, kekuasaan. Ini bisa berasal dari jabatan lo, bisa berasal juga dari persuasi, ya. Bisa juga nih ngebeli orang gitu kan, kekuasaan soft power kita sebutnya dalam komunikasi. Jadinya lo ngerasa aman, baik secara fisik, secara emosional maupun secara misalnya finansial. Jadi rasa aman ini yang bikin lo jadi ngerasa pede. Nah sekarang kita udah bikin perasaan aman ini dengan membenahi otak lo biar lo tahu bahwa lo tahu sesuatu seenggaknya. Yang kedua itu berasal dari perasaan atribut fisik. Lo tahu gue cukup tampan atau gue cukup cakep. Ya. Jadi lo ngerasa sedikit aman. Oke, sekarang yang kedua yang lumayan menarik dalam video kali ini dalam 30 hari ke depan. Ingat ya, dalam 30 hari ke depan lo tetap konsisten pakai baju yang rapi, pakai atribut fisik, pakai skincare, kalau bisa workout, pakai baju yang bagus, dan segala macam. Sekarang kita bakal masuk ke dunia eksternal. Yang bakal bikin lo pede juga. Dalam dunia eksternal, lo itu kita sebut sebagai lo perlu ngelakuin people control. Oke. Ingat yang gue bilang, di sini misalkan ada lo, ya. Di sini itu misalkan ada orang yang lo ajak ngobrol. Anggap ini misalkan Jason, ini misalkan Kevin. Oke. Nah, yang gue maksudin dalam konteks ini adalah ketika gue ngobrol sama si Kevin, yang bakal bikin gue ngerasa pede dalam berbicara adalah, ingat ya, tadi secara premisnya, pede, rasa percaya diri berasal dari perasaan aman. Baik di internal maupun di eksternal, intinya rasa percaya diri itu berasal dari rasa aman. Maka kalau gue pengen bisa ngobrol sama si Kevin dengan pede, maka gue harus bisa ngerasa aman. Nah, Bang, rasa aman ini tuh gimana? Perasaan aman bisa lo dapatkan ketika lo yakin sepenuhnya bahwa lo bisa menghandle dan ngobrol dengan asik. Karena mari kita nggak usah ngebohong diri sendiri, kita mari sama-sama jujur lo sama gue. Yang bakal bikin lo pede ketika lo ngobrol sama si Kevin adalah lo itu bisa bikin si Kevin ngerasa asik, nyaman, dan seru ngobrol sama lo. Karena sesungguhnya manusia itu nggak peduli, sesungguhnya manusia nggak peduli akan apa yang dia pikirkan tentang diri dia sendiri, tapi pada naturnya, manusia itu peduli apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Jadi ketika manusia memiliki kemampuan atau skill yang bakal bikin orang lain berpikir mereka itu keren, mereka itu asik, mereka itu seru, mereka itu apa, maka mereka bakal ngerasa jauh lebih aman.
Jadi, the ability, kemampuan lo untuk bisa mengontrol orang lain. Walaupun secara stoikisme, lo nggak akan pernah bisa mengontrol orang lain, tapi yang gue maksudin adalah, bukan lo ngontrol orang lain, tapi lo punya kemampuan untuk bisa mengontrol orang lain. Ini yang bakal menumbuhkan rasa aman lo. Nah, perasaan aman ketika lo berkomunikasi datang dari kalau lo itu yakin sepenuhnya lo bisa ngehandle dan bisa ngobrol dengan si Kevin secara asik. Nah, sekarang, Bang, gimana caranya gue bisa ngobrol secara asik? Ya. Dalam 30 hari ke depan, gue pengen lo ngelakuin 3 skill komunikasi ini yang bakal bikin lo ngerasa lebih pede. Ya, ini skill komunikasinya dalam 30 hari ke depan, tolong diterapin. Yang pertama, 3 kata. Ini bakal applicable banget mulai sekarang, bisa lo mulai terapin mulai sekarangnya juga. Yang kedua adalah active listening. Yang ketiga adalah non-verbal communication. Ini yang bakal bikin lo pede ngobrol sama siapapun dalam 3 hari ke depan secara dunia eksternal. Oke, nah Bang, maksudnya itu gimana? Maksudnya gini, yang pertama, gue bakal mulai dengan yang pertama. 3 kata adalah, ketika lo ngobrol sama si Kevin, yang gue pengen lo lakuin adalah, biar lo ngerasa lo lebih pede, kalau lo ngomong sama dia, lo itu ngomong minimal 3 kata per ucapan. Bang, kenapa kayak gitu? Kenapa 3 kata per ucapan? Karena gini, pada dasarnya, ya, di otaknya si Kevin, ini otaknya si Kevin nih, otak si Kevin itu sebenarnya, ini otak dia nih ya, jadi ini otaknya Kevin, ini pesannya yang lo sampaikan. Nah, yang menarik dalam dunia komunikasi adalah otak si Kevin itu butuh waktu untuk mencerna apa yang lo bicarakan. Oke. Jadi kalau misalkan lo bilang ke si Kevin, kemarin gue baru aja beli crypto XRP misalkan. Nah, si Kevin itu nggak bisa serta-merta langsung, dia beli crypto XRP. Dia perlu waktu dulu untuk mencerna pesan tersebut. Jadi kalau secara komunikasi, pesan bakal diterima oleh otak dan di-decoding. Ini lo bisa pelajarin di 3 Hour Communication, di kursus gue di Stanley Academy, itu bakal ada lebih lengkap ya. Singkat ceritanya, pesan bakal diterima oleh otak dan di-decoding. Di-decoding adalah makna dari pesannya itu apa sih? Singkat cerita kayak gitu. Jadi, dia perlu waktu lah untuk mencerna pesan yang lo sampaikan. Nah sekarang, dari sini, ketika lo ngomong lebih pelan, yaitu adalah 3 kata per ucapan, maka lo bakal ngasih si Kevin, ya, misalkan nih 3 kata, ya, terus 3 kata lagi, lo ngomong lagi, udah kelar nih, 3 kata lagi. Ketika lo ngomong 3 kata per ucapan, si Kevin itu bakal jauh lebih jelas dan mudah mencerna omongan lo. Alhasil, si Kevin di sini bakal lebih fokus plus bakal lebih nyaman ngobrol sama lo. Nah, yang di sini adalah ketika dia fokus dan dia nyaman, lo bakal bisa melihat 2 hal ini. Si Kevin itu fokus dan nyaman ngobrol sama lo. Alhasil, lo bakal pede. Kenapa? Karena lo ngerasa aman. Si Kevin fokus sama nyaman nih ngobrol sama gue. Karena gue ngomongnya kayak gini. Nah, dia, ketika dia ngelakuin hal itu bakal bikin lo ngerasa jauh lebih pede. Oke, ini Bang, contoh 3 kata per ucapan itu gimana? Contoh dari 3 kata per ucapan, ya. Misalkan, yang awal gue mau bilang, halo semuanya, perkenalkan nama gue adalah Jason Stanley, dan hari ini gue akan berbicara, itu kan kayak nggak ada stopnya sama sekali. 3 kata per ucapan, sebenarnya 3-5 kata per ucapan, itu lo ngomong kayak gini. Halo semuanya, nama gue adalah Jason, dan hari ini gue bakal membawakan materi untuk bagian. Nah, itu adalah 3 kata per ucapan. Jadi, 1 kita udah kelar, 3 kata per ucapan, kita bakal masuk ke yang kedua. Itu adalah active listening. Skill active listening adalah lo itu memahami, ya, berusaha memahami lawan bicara, bukan sekedar mendengarkan. Oke. Bang, skill ini dalam 30 hari ke depan gimana Bang? Dalam 30 hari ke depan gue harus ngelakuin active listening. Jadi, apa itu memahami dan apa itu mendengarkan? Gimana caranya gue bisa memahami bukan mendengarkan? Ketika lo ngelakuin active listening, lo harus bilang ke diri lo sendiri bahwa gue
gue mendengarkan si Kevin bukan untuk menjawab apa yang bakal diomongin. Gue nggak ngedengerin cuma buat kayak, oh, gue juga pernah tuh kemarin. Bukan kayak gitu. Tapi lo lebih ke arah pengen memahami si Kevin. Nah, Bang, oke, lebih memahami si Kevin ya. Terus kalau gue pengen memahami si Kevin, gimana Bang? Gimana caranya gue ngelakuin active listening gitu kan? Satu, ya. Ketika lo mendengarkan, ajukan lebih banyak pertanyaan. Jadi daripada lo yang lebih banyak ngomong ke dia, lo lebih banyak mengajukan pertanyaan. Yang kedua adalah ketika lo mendengarkan, pastikan lo ngelakuin yang namanya eye contact. Oke. Yang ketiga adalah lo itu ngelakuin yang namanya 3 kata terakhir. Sebagai contoh, misalkan si Kevin bilang kayak, oh kemarin tuh gue baru juga kan ke Bandung, terus gue ketemu sama si James waktu itu. Nah, lo bisa bilang 3 kata terakhirnya itu, oh lo nggak dengar kata James misalkan. Lo bisa bilang ke si Kevin, oh ketemu si James. Nah, terus, jadi itu secara psikologi bakal bilang ke otak si Kevin bahwa, gue nggak dengerin lo. Nah, ini adalah kunci utama dari mendengarkan. Jadi, kita pengen bikin si Kevin merasa bahwa dia itu dipahamin sama lo. Nah, alhasil, ketika si Kevin itu di sini merasa dipahamin, dia ngerasa dipahamin sama lo, bakal kelihatan bahwa dia tuh ngerasa dipahamin sama lo. Nah, alhasil, lo bakal menganggap si Kevin itu ngerasa nyaman ngobrol sama lo. Yang dimana, kalau lo bisa bikin orang lain ngerasa nyaman ngobrol sama lo, maka lo bakal ngerasa aman dan lo bakal ngerasa pede. Oke, jadi kita sedikit recap. Active listening, lo bisa ngelakuin dengan 3 cara, ajukan pertanyaan, ngelakuin eye contact, dan ngulangin 3 kata terakhir, dengan tujuan bikin si Kevin ngerasa dia dimengerti dan dipahamin oleh lo, dengan tujuan bakal bikin dia ngerasa nyaman. Ketika dia ngerasa nyaman, lo bakal bisa ngerasa aman, dan bakal meningkatkan rasa percaya diri lo. Oke. Karena yang ketiga adalah non-verbal communication. Non-verbal communication ini sebenarnya gue udah jelasin di yang bagian internal tadi. Singkat ceritanya adalah, ketika lo menerapkan non-verbal communication, gue pengen ketika lo mendengarkan, perhatikan eye contact lo. Oke. Yang kedua, gue juga pengen lo memperhatikan postur badan lo. Apakah ketika lo menjelaskan lo udah menggunakan hand gesture, gerak-gerakan tangan, atau mungkin badan lo udah ngadep ke si pembicara atau belum. Dan yang ketiga adalah gue pengen lo memperhatikan intonasi plus tempo suara. Jadi ketika lo berbicara, perhatikan lo itu ngomongnya terlalu pelan nggak suara lo? Atau udah cukup kedengeran nggak sama lawan bicara lo? Oke. Ketika lo bisa ngomong dengan memperhatikan intonasi suara, cukup jelas untuk didengar, dan cukup bercepat atau lambatnya, ya kan? Cukup clear lah didengarnya, dan lo juga udah ngelakuin 3 kata perucapan, maka lo bakal bisa ngobrol dengan cara berbicara dengan jelas. Jadi, omongan lo bakal lebih jelas ketika lo menerapkan 3 kata perucapan, intonasi suara, dan tempo bicara yang tepat. Oke. Itu pertama. Yang kedua adalah lo perlu ngelakuin eye contact dan postur. Ini gue udah jelasin juga di 3 Hour Communication di stanleyacademic.com. Itu udah lengkap banget pembahasannya, lo bisa cek aja. Oke. Jadi, kita sedikit recap. Dalam 3 hari ke depan, lo perlu mempraktikkan beberapa skill dalam dunia internal lo yang udah gue kasih tahu. Ya. Tadi adalah otak, baca buku. Yang kedua adalah atribut fisik, pakai baju dan pakai celana, dan juga pakai jam tangan, pakai parfum. Itu berhubungan juga dengan halo effect. Ini udah gue bahas di kursus gue di stanleyacademy.com tentang gimana caranya lo tuh pakai baju yang rapi segala macam bakal bikin orang ngerasa lo adalah orang yang layak untuk dipercaya dan segala macam. Itu gue jelasin dalam halo effect. Lo bisa cek aja di stanleyacademy.com. Ya. Itu yang otak, terus itu yang badan. Yang kedua adalah dunia eksternal. Dunia eksternal lo bisa pelajarin dan lo bisa perdalam skill lo dalam 3 bulan ke depan dengan cara, satu, ngucapin 3 kata perucapan, jadikan kebiasaan. Yang kedua, ngelakuin active listening. Dan yang ketiga, memperhatikan non-verbal communication lo. Ini, kalau lo lakuin dalam 30 hari ke depan, bakal bikin lo pede abis ketika lo berbicara. Nah, by the way, jika lo ada pengusaha yang pengen ningkatin omset bisnis lo, dengan menguasai skill komunikasi, negosiasi, yang bakal bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, komunikasi persuasif. Atau mungkin ada mahasiswa yang pengen punya banyak teman ketika lo berkomunikasi di tempat kuliah lo. Atau mungkin lo adalah karyawan yang pengen bisa komunikasi secara efektif dengan teman kerja lo.
Lo bisa cek aja 3 Hour Communication di stanleyacademic.com. Di sana lo bakal belajar cara bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet dalam 30 hari doang. Bahkan menguasai skill-skill komunikasi yang lebih advance kayak beretorika, berargumen, bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, memahami karisma yang bakal bikin lo jadi kayak magnet. Orang bakal nggak sabar kan ketemu sama lo lagi. Dan masih banyak banget skill-skill yang bakal lo pelajarin tentang hukum kekuasaan dalam komunikasi. Lo bisa cek sendiri aja di 3 Hour Communication. Udah ada 800 sekarang orang-orang yang merasakan perubahan drastis setelah nerapin materi yang mereka pelajarin dari 3 Hour Communication ke dalam kehidupan mereka, baik dalam konteks profesional, pekerjaan, ada yang jadi copywriter, ada yang pengusaha, ada yang karyawan BUMN, banyak banget deh. Lo bisa cek aja di pin komentar di bawah, atau cari di Google sendiri. Bye-bye.